Tuntut guru karena menyebabkan kelas menonton film kecil di tahun ketiga sekolah menengah. Saya menonton film kecil dan ditemukan oleh bunga kelas. Tapi siapa yang tahu? Dia memberitahu kepala sekolah tentang itu. Hanya karena pahlawan dalam video itu 7 poin mirip dengannya. Dan saya mengubah judul menjadi namanya. 3 hari yang lalu, saya meminjamkannya ponsel saya untuk mencari kata-kata bahasa Inggris. Dia secara tidak sengaja menemukan ini berguna. Sebuah video kecil dinamai menurut nama Anda sendiri. Penasaran? Saya mengklik. Pemain akan secara otomatis merekam posisi tampilan. Dalam sekejap suara dalam video itu seperti guntur. Itu bergema di seluruh kelas. Kepala Sen Yuyu berdengung saat itu. Seluruh orang itu galak. Untungnya, saya bereaksi cepat. Ambil telepon dan cepat keluar dari pemain. Kemudian, saya menghapus video dan mendapatkan uang lagi. Sepertinya itu masa lalu. Bahkan, ketika saya menghapus video, Sen Yuyu juga melihat pahlawan wanita di dalam. Sama seperti ayahnya, saya mengubah judul hanya untuk membuatnya lebih mudah ditemukan di masa depan. Aku tak menduga permintaan ini. Tapi Sen Yuyu benar-benar tidak bisa menelan napas ini. Dia adalah anggota komite studi kelas dan perwakilan dari kelas bahasa Inggris. Jiajing Yowo, ayah bekerja di real estate. Ibuku adalah lulusan luar biasa dari sekolah seni bergengsi. Dari keluarga seperti itu, penampilannya luar biasa. Nilai-nilainya termasuk yang terbaik di sekolah. Kekayaan dari kecil hingga dewasa. Biarkan dia, itu datang dengan temperamen yang tidak berani dikejar orang dengan mudah. Banyak orang seperti dia di sekolah. Tapi hanya sedikit yang benar-benar berani mengejar. Hubungan kami tidak baik atau buruk sebelumnya. Tapi sejak saat itu, siswa tidak tahu yang sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa Sen Yuyu meminjam ponsel saya untuk menonton video. Belum ada earphone, jadi dia mendapat nama panggilan karena berbohong kepada saudara perempuannya. Kami sudah menikah. Sen Yuyu menoleh ke belakang barusan. Kebetulan melihat saya cekikikan di selangkangan saya. Saya melaporkan saya ke guru tanpa berpikir. Saya tahu ini tidak bisa dihindari. Saya harus menyerahkan ponsel kepada kepala sekolah Silei. Saat ini, pihak Sen Yuyu. Tiba-tiba terdengar suara kentut yang keras. Aku menamparkan meja dengan keras. Berdiri dan laporkan kepada guru Sen Yuyu dengan keras. Omong kosong, bukankah kamu suka menuntut guru? Silakan dan tuntut. Siapa yang tidak memiliki beberapa lelucon sederhana di kelas? Saya tidak bisa berhenti tertawa. Bulan ini, wajah Bulan tiba-tiba memerah sampai ke akar telinganya pada 07 malam. Apa kau sakit? Kentut terdengar lagi. Kelas tertawa terbahak-bahak. Bahkan mulut si Lei tidak bisa menahan kedutan. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk berpura-pura serius. Katakanlah kalian berdua datang ke kantor bersamaku. Setelah beberapa saat, saya tiba di kantor tim matematika. Setelah si Lei duduk, lihat kami dan tanyakan apa yang terjadi dengan kalian berdua. Dalam kesannya, kami biasanya cukup jujur. Ini seharusnya tidak terjadi. Laporkan guru. 07 malam kelas menonton film kecil. Sen Yuyu selesai berbicara dengan keras. Guru wanita menonton kesenangan di sebelah. Hampir memuntahkan teh dari mulutku. Si Lei juga bingung dengan ini. Film kecil apa yang membuat saya tidak berdaya? Itu adalah film R-rated Korea. Itu salah satu dari 10 klasik teratas di sana. Dan saya menontonnya di kelas aktivitas. Sen Yuyu langsung menyela. Itu hal menjijikkan yang kau lihat. Dia akan mengatakan saya menonton videonya yang mengubah wajah. Tapi di depan si Lei, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Saya melanjutkan ke berdalih dan berbicara tentang bukti. Telepon dengan saudara Lei. Anda menemukan videonya. Sen Yuyu menjawab saya, video apa lagi yang Anda cari? Anda pasti sudah menghapusnya sejak lama, dan Anda berbicara omong kosong di sini tanpa bukti. Lalu aku bilang kamu menonton film porno? Sen Yuyu ingin berbicara lebih banyak. Si Lei tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya padanya Yuyu.
Bahkan jika Anda menonton hal semacam itu pada 07 malam. Kenapa kamu begitu marah? Shen Yueyu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa berbicara. Katakan yang sebenarnya padanya. Aku segera menyela Kakak Lei. Ini sebagai berikut. Saya menonton film sendirian di kelas aktivitas minggu lalu. Dia bersikeras datang bersama untuk menonton. Meskipun film itu serius, tapi beberapa lensa sedikit sensitif dan saya tidak senang. Dia mengancam akan menuntut guru jika saya tidak ingin melihatnya. Aku tidak bisa tidak membiarkan dia menontonnya bersama. Saat menonton, saya mengatakan omong-omong bahwa dia sangat mirip dengan pahlawan wanita di dalamnya. Pahlawan wanita ini cukup terkenal di Korea. Memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik dalam 2 tahun pertama. Dalam 2 tahun terakhir, penghargaannya lembut. Alhasil, gambar itu berubah menjadi adegan keintiman. Saya bermaksud memujinya karena ketampanannya. Dia bersikeras bahwa saya membuatnya jijik. Omong kosong, Shen Yueyu menatap bos itu. Jelas saya melihat hal yang menjijikkan itu. Sekarang saatnya dia mendominasi dan picik. Kamu sangat pandai berbaikan. Banyak hal yang sudah terbentuk sebelumnya. Saya berbicara dengan baik. Shen Yueyu tidak bisa menghasilkan bukti lain. Meski kau berkata jujur, si Lei mungkin juga tidak akan percaya. Mari kita tidak berbicara tentang saya. Apakah ini benar? Aku sudah meminta maaf padamu, oke? Bawa lebih banyak barang. Apakah Anda harus membiarkan saya bersujud kepada Anda? Pikiran tentang ponsel yang disita. Nada suaraku terhadap Shen Yueyu tidak bagus. Jika bukan karena kehadiran kepala sekolah, Shen Yueyu mungkin ingin memberiku pelajaran sejak lama. Dia sangat marah dan bergosip, membalikkan hitam dan putih. Ini seperti aku tidak masuk akal. Setelah itu, si Lei mulai dengan sabar mencerahkan Shen Yueyu. Dan dia mengatakan sesuatu padaku. Setelah meninggalkan kantor, saya akan kembali ke polisi ketika saya dihentikan oleh Shen Yueyu. Anda benar-benar tahu bagaimana berpura-pura menjadi orang baik, bukan? Shen Yueyu memelototiku dengan marah. Mata penuh amarah. Apa maksudmu dengan berpura-pura menjadi orang baik? Saya orang baik. Aku tidak mau kalah. Orang baik menonton film kotor. Shen Yueyu memikirkan. Saya mungkin berada di bawah selimut di malam hari. Sneak tonton videonya yang mengubah wajah. Mungkin melakukan sesuatu yang mengerikan. Saya merasakan kedinginan. Saya dengan cepat terus berdebat. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Lingkungan web berantakan sekarang. Semua jenis iklan ada di mana-mana. Masuk dengan hati-hati. Secara pasif menerima beberapa informasi buruk. Kenapa aku mau? Shen Yueyu mengajukan pertanyaan yang tak henti-hentinya. Jadi kamu mampir, dimuat ke bawah. Itu secara otomatis di-cache dan diunduh oleh browser. Ini tak ada hubungannya denganku. Dan sistemnya juga secara otomatis mengganti nama file seperti itu. Ada acara sebelumnya. Saudara Lei meminta saya untuk membuat video dan mengirimkannya kepada Anda. Oke, taruh di PPT. Video tersebut diunduh secara default. Saya pikir senioritas mungkin tidak memperhatikan kesalahan itu. Bagaimana dengan video yang Anda kirim? Mengapa saya tidak menerimanya? Acara itu kemudian dibatalkan. Untungnya, dibatalkan. Jika tidak, akan ada masalah besar. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada saudara Lei. Shen Yueyu mencibir dengan marah. Kamu sangat pandai berbaikan. Kenapa kau tak menulis novel? Tentu untuk menjual koran. Di mana saya membuatnya? Hanya ada beberapa hal di dunia yang tampak keterlaluan. Itu hanya kebetulan. Itu hanya kebetulan. Siapa yang tidak percaya, siapa yang bodoh? Aku di sini juga. Marah. Kamu masih bilang aku. Apakah sopan bagi Anda untuk hanya melihat-lihat ponsel orang lain? Saya katakan sebelumnya untuk menggunakan ponsel Anda untuk mencari kata-kata. Kata-kata yang Anda cari dapat diubah menjadi direktori video. Aku tidak bermaksud. Saya tidak sengaja melihatnya ketika saya memotong bagian belakang panggung. Bukankah itu kebetulan? Ditulis bersama, hanya Anda yang dapat memiliki kebetulan, yang lain tidak dapat.
Anda adalah satu-satunya di dunia yang dapat menemukan kebetulan. Selain itu, saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu adalah seorang gadis. Biasanya kurang menonton hal-hal yang berantakan itu. Tidak baik untuk kesehatanmu. Shen Yueyu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Aku menjadi lebih buruk. Tidak heran semua orang menyuruhmu berbohong kepada polisi. Kau sangat tahu. Kembalilah dan rekomendasikan 2 kepada saya. Berani kamu mengatakannya lagi? Mata Shen Yueyu langsung penuh dengan agresi. Saya makan lembut daripada keras. Lihat dia seperti ini. Mau tak mau aku menusuknya lagi. Jika tidak, jangan khawatir tentang itu. Kembali dan buat filmmu sendiri. Ubah video menjadi nama saya. Saya murah hati dan tidak peduli. Tentu saja. Pahlawan wanita berusaha secantik mungkin. Tidak terlalu sedikit. 3 atau 5 tidak banyak. Omong-omong, saya suka seri yang cocok. Wajah Shen Yueyu memerah karena marah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saya tidak ingin menahan 7 kata ini untuk waktu yang lama. Dengan kata modal, aku tidak bisa berhenti menatapnya. Hanya tertawa terbahak-bahak. Kali ini, Shen Yueyu benar-benar marah. Setelah beberapa saat, kusen pintu kantor grup matematika dihancurkan terbuka. Kakak Lei tidak baik. Shen Yueyu dan 07 Knight bertengkar di lantai bawah. Si Lei baru saja memasukkan seteguk teh panas ke dalam mulutnya. Dia sangat terkejut sehingga dia memuntahkannya. Mereka semua curiga bahwa mereka salah mendengar Shen Yueyu dan 07 malam. Saudara Lei, cepat dan lihatlah. Saat si Lei tiba, Shen Yueyu seperti Valkyrie yang marah. Ini mengalahkan saya dengan keras. Wajah si Lei suram. Tempatkan aku dan Shen Yueyu dibawa kembali ke kantor kelompok matematika. Setelah memasuki pintu, si Lei tidak menegur kami terlebih dahulu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada Jiao Hongyan, Suster Yan. Di luar cerah. Duduk di kantor sepanjang hari. Jangan keluar jalan-jalan. Bagaimana mungkin Jiao Hongyan tidak mendengar bahwa si Lei mengusirnya? Saya tidak senang, tapi saya tidak menunjukkannya. Saya tidak turun untuk menonton kesenangan. Ini sudah sangat memberi. Itu sedikit terlalu menyentuh. Tuan si Lei, apakah saya mengganggu Anda di sini? Jiao Hongyan langsung menyesuaikan pembicaraan. Dia akan melihat kegembiraan hari ini. Jangan pernah berpikir untuk mengusirnya saat Tian Wang Laozi datang. Saat itu, guru cucu matematika lainnya masuk, Suster Dian. Temani aku membeli sesuatu. Bei Jiang Hongyan melihat Wang Juan masuk. Buru-buru mengedipkan mata padanya, aku sedang menulis rencana pelajaran. Datang dan bantu saya dengan pertanyaan ini. Saat dia berbicara, dia menyeret Wang Jun. Dia terus mengedipkan mata padanya untuk melihat si Lei. Bekerja bersama selama bertahun-tahun. Masih ada pemahaman diam-diam. Wang Juan buru-buru bertanya kepada kedua muridnya dengan suara pelan, ada apa? Bukankah itu Shen Yueyu dari kelas kakak Lei? Dia melawan Shen Yueyu dan biasanya memiliki nilai yang stabil. Skor di atas 630. Pada dasarnya memesan tempat di institusi 985. Ditambah dia tampak hebat. Panitia studi sering datang ke kantor lagi. Banyak guru yang mengenalnya. Dia biasanya menatap gadis itu Wen-Wen dengan tenang. Saya tidak berharap itu menjadi kejam. Lihat lengan pria itu tergores. Kau tidak tahu, mereka hanya meminta saudara Lei untuk keluar setelah mediasi. Ini dimulai lagi. Orang baik, aku bangun. Siapa pria itu? Terlihat familiar. 07 malam kamu lupa. Terakhir kali, aku hampir marah pada wanita tua itu. Jiao Hongyan itu. Matematika di mulut saya bisa mendapatkan skor penuh 150. Inggris tetapi hanya 59 poin dan wanita tua itu. Itu adalah guru bahasa Inggris di kelas kami. Wanita tua ini memiliki temperamen yang buruk. Meskipun pada dasarnya tidak ada harapan untukku. Tapi aku masih kesal dari waktu ke waktu. Tertawa, dia sepertinya mengatakan itu pada saat itu. Lemparkan lembar jawaban itu ke tanah dan injak. Mesin membacakan skor yang lebih tinggi dari saya.
Awalnya, si Lei berharap Wang Juan bisa menyingkirkan Jiao Hongyan. Dan ternyata cukup bagus. Jiao Hongyan tidak berhasil. Wang Juan juga tinggal. Menghadapi dua orang yang suka ikut bersenang-senang ini, si Lei tidak punya pilihan. Dan ia berdeham. Mulai jarum. Pendidikan ideologi kedua siswa ini. Siapa yang pindah duluan? Si Lei mengerutkan kening dan bertanya. Saya jawab dulu, dia melakukannya dulu. Si Lei kemudian bertanya kepada Shen Yuyu, mengapa kamu memukul orang lain? Dia memarahiku. Shen Yuyu menarik napas dalam-dalam. Jelas bukan dari konflik intens barusan, sudah tenang. Kenapa kau memarahi orang? Si Lei berbalik untuk bertanya lagi tentang hati nuraniku. Saya tidak mengatakan kata kotor. Jika Anda tidak percaya, tanyakan padanya untuk apa saya memarahinya. Kataku dengan percaya diri. Saya biasa melawan orang secara online dalam bahasa mental. Itu semua mudah dan tidak masuk akal. Setelah baptisan kompetisi di platform utama, saya bersyukur atas pertobatannya. Anda sarkastik. Apa bedanya dengan omelan? Shen Yuyu segera membalas. Jadi Anda memukul orang? Kakak Lei juga Yin dan Yang kadang-kadang. Mengapa Anda tidak berani meninju dahi saudara Lei? Tak mau kalah, tanyaku. Dengarkan ini. Wang Juan tidak bisa menahannya. Anak ini berbicara terlalu buruk. Apalagi Bulan. Saya ingin naik dan memukulinya 2 kali. Si Lei menamparkan meja dengan keras dan berkata tentang kalian berdua. Jangan bicara tentang yang tidak berguna. Setelah pemahaman singkat tentang situasinya, si Lei mulai menegur keras Shen Yuan. Shen Yuan, apakah saya biasanya terlalu sopan kepada Anda? Seorang gadis memukul seseorang. Tidak ada ruang untukmu di sekolah. Apa yang ingin dilakukan kakak perempuan di film itu? Pemberontakan. Jangan berpikir bahwa nilai bagus dapat mengabaikan peraturan sekolah dan rencana sekolah. Lakukan apapun yang Anda inginkan di sekolah. Saya memberitahu Anda bahwa ada orang di luar orang. Di suatu tempat di langit. Ada banyak orang di sekolah ini dengan nilai yang lebih baik darimu. Apa yang kamu banggakan? Suara si Lei sangat besar. Sulit untuk mengatakan sejenak apakah dia benar-benar marah. Masih berpura-pura. Di sekolah, umumnya, siapapun yang memulai lebih dulu akan bingung. Dengarkan teguran si Lei. Shen Yuyu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tapi hatiku bahagia. Terus mengedipkan mata pada Shen Yuyu. Kakak Lei juga Yin dan Yang untukmu. Naik dan pukul Brother Lei 2 kali di dahi. Shen Yuyu sudah dianiaya. Lihat aku seperti ini. Air mata mengalir di mataku yang marah. Si Lei mungkin telah memperhatikan bahwa Shen Yuyu akan menangis. Nada sedikit melembut. Guru tahu bahwa kamu bukan pengganggu. Tapi tidak pernah benar untuk bertarung. Terlebih lagi, kamu adalah seorang gadis. Ini berdampak pada citra kelas. Itu juga tidak baik untuk citramu sendiri. Jika kamu memprovokasi kamu lagi dalam 07 malam ke depan, abaikan dia. Datanglah padaku, aku punya cara untuk menghadapinya. Kalimat ini membuat saya merasa sedikit bangga bahwa ada sesuatu yang salah. Ah tidak, guru, Anda tidak bisa membiarkan langit runtuh. Saya mengakui masalah saya sebelumnya. Kali ini saya dipukuli. Dia juga dianiaya. Apakah benar menangis? Lalu aku juga menangis. Siapa yang tidak? Setelah mengatakan itu, aku sengaja mencium tenggorokanku. Lalu aku menangis. Langit dan bumi. Apakah ada keadilan? Di siang bolong, saya diganggu seperti ini sebagai anak kecil. Bagaimana Anda akan hidup di masa depan? Dengarkan pujianku. Tangisan Zhang. Shen Yuyu mengerutkan bibirnya untuk waktu yang lama. Aku hanya tidak bisa berhenti tertawa. Senyum ini, gelembung ingus keluar dari hidung. Wajahnya langsung bersemu merah. Hei, Saudara Lei, Anda melihatnya tersenyum. Air mata itu pasti palsu. Jangan tertipu, aku berkata dengan serius, diam. Si Lei berdiri dengan marah. Apa yang kau lakukan? Baru setelah itu si Lei mengerti mengapa Shen Yuyu melakukannya. Sama seperti saya, dia ingin naik dan menendang.
Si Lei menarik napas dalam-dalam. 07 malam. Anda memiliki keberanian untuk mengatakan orang. Jangan katakan apa-apa lagi. Kamu adalah pria besar. Dipukuli oleh seorang gadis di tanah. Tidak memalukan untuk kalah. Bukan Kakak Lei. Terutama karena gadis ini tidak berbicara tentang seni bela diri dan melakukan serangan diam-diam. Jika Anda memberi saya kesempatan lagi, aku bersumpah, aku akan memberimu kesempatan lagi. 07 malam. Saya melihat bahwa Anda tidak dapat membedakan antara baik dan buruk sekarang. Coba pindahkan satu sekarang. Si Lei benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Dalam kesan si Lei, saya dulu melakukannya dengan baik dalam matematika. Ini cukup intens. Bagaimana Anda bertemu Shen Yuyu? Begitu banyak hal aneh. Mengapa Shen Yuyu mengalahkanku pada 07 malam? Apa kau tak punya ide? Oke, itu saja untuk kalian berdua. Tahun senior sekolah menengah. Fokuskan semua perhatian Anda untuk belajar. Berhenti membuatku kesulitan. Jika ada waktu berikutnya, apapun alasannya, pulanglah dan renungkan. Aku tidak bisa marah. Jika orang lain memukuli orang, jangan panggil orang tua. Setidaknya tulis ulasan. Bagaimana dengan Shen Yuyu? Sama seperti tidak ada yang terjadi. Benar saja, manusia adalah makhluk visual. Menjadi tampan berarti memiliki hak istimewa di mana saja. Meskipun dia juga sangat baik dalam aspek lain. Tapi dibandingkan dengan wajah ini, tampaknya menjadi tidak berharga. Saya menerima begitu saja. Dia mendapatkan semua hak istimewa ini karena penampilannya. Keluar dari kantor. Aku menggertakkan gigi dan berkata aku terlalu malas untuk peduli padamu. Mulai sekarang, kita impas. Jangan saling berhutang. Mulai sekarang kamu pergi dengan caramu sendiri. Saya menyeberangi jembatan sempit saya. Abaikan siapapun. Shen Yuyu menatapku dengan kekanak-kanakan. Hanya hantu kekanak-kanakan. Dan aku sangat marah. Kekanak-kanakan? Siapa kita kekanak-kanakan? Seperti anak berusia 3 tahun. Lari untuk menuntut guru di setiap kesempatan. Anda berani mengatakan Anda tidak menuntut. Siapapun yang menyuruhmu bermain dengan ponselmu di kelas sudah berakhir. Apa urusanmu? Ini mempengaruhi studi Anda. Kau membuat keributan besar di kelas barusan. Saya tidak berpikir Anda mengganggu saya. Apa kau sakit? Kamu sakit. Kamu sangat berisik sekarang. Kenapa ususnya tidak berguncang? Wajah Shen Yuyu bersemu merah. Pergilah ke neraka. Aku tidak kentut saat dia meninggal. Kamu bilang aku sudah selesai dengan ponselku. Jika Anda mengatakan Anda tidak kentut, Anda tidak kentut. Aku membiarkanmu mengatakan semuanya. Shen Yuyu gemetar karena marah. Kata-kata kikuk tidak berbicara dengan baik. Kau menganggap dirimu serius. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Dan saya mengatakan itu, dan saya pergi. Dia meninggalkan Shen Yuyu yang gemetar. Kembali ke kelas tepat pada waktunya untuk kelas aktivitas. Saya baru saja akan turun dan bermain bola. Dia dihentikan oleh Shen Yuyu lagi. Aku memutar mataku dengan marah. Ada apa dengan kakak tertua? Shen Yuyu memelototi ponselku dengan keras. Saya tidak punya apapun yang ingin Anda lihat di ponsel saya. Temukan orang lain untuk dikunjungi. Wajah Shen Yuyu memerah. Jangan di sini mencari masalah. Ponsel saya dengan saudara Lei. Bukannya kamu tidak tahu? Jika Anda ingin dia pergi ke Brother Lei. Jangan pikir saya tidak tahu. Kau menyerahkan mesin cadangan. Kau tahu itu. Kau mengamati dengan saksama. Mungkinkah kamu naksir aku? Shen Yuyu menghentakkan kakinya dengan marah. Bisakah kamu serius? Aku akan memberitahumu apa. Saya tidak mengekspos Anda pada waktu itu untuk menyelamatkan muka untuk Anda. Saudara Lei dari provinsi menggali beberapa hal yang seharusnya tidak dia lihat. Lalu terima kasih. Berhenti bicara omong kosong dan periksa ponselmu untukku. Kenapa kau begitu mendominasi? Lalu mengapa Anda tidak memeriksa ponsel Anda untuk saya? Shen Yuyu mengerutkan kening. Mengapa saya harus memeriksanya untuk Anda? Ponsel saya bersih. Di mana semua omong kosong itu? Saya cemberut.
Dan Anda bilang tidak, itu tidak ada. Siapa yang bisa tahu apakah itu benar atau salah? Shen Yueyu tidak bisa berkata-kata. Untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana membantah. Tiba-tiba mataku berbinar. Selidiki, mari kita periksa satu sama lain di layar publik. Tidak mungkin bagi Shen Yueyu untuk menolak secara langsung tanpa berpikir. Senyum jahat muncul di sudut mulutku. Mengapa kamu begitu bersalah? Kau diam-diam menyimpan fotoku? Atau video kecil dengan nama saya di atasnya? Kenapa kamu tidak mati? Shen Yueyu memutar matanya. Aku pikir, bagaimana pria ini bisa begitu tidak tahu malu? Saya bercanda memperhatikannya dan tidak ingin memeriksa satu sama lain. Saya hanya memeriksa ponsel saya untuk pacar saya. Jika Anda ingin menjadi pacar saya, tidak apa-apa. Mata Shen Yueyu tegas. Jika Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang salah, aku berjanji kepadamu. Dan saya tercengang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benakku dalam sekejap. Apakah Anda membual tentang naksir saya? Masih ingin menjebakku? Apakah Anda mencoba menipu saya? Meskipun saya juga sesekali melihat ke cermin dan mengagumi diri saya sendiri. Tapi pengetahuan diri, kecantikan sekolah seperti Shen Yueyu. Bagaimana Anda bisa menyukai saya? Apa yang membuatmu bingung? Shen Yueyu dengan tidak sabar menyela pikiranku. Kalau saja dia tahu apa yang ada di kepalaku. Saya kira saya harus meninggalkan kesepakatan di wajah saya. Bagaimana jika saya menemukan sesuatu di ponsel Anda? Shen Yueyu menyipitkan matanya. Aku tahu di dalam hatiku. Tidak mungkin ditemukan. Saya telah menghapus semua yang harus dihapus. Bagaimana jika Anda menemukannya? Sudut mulut Shen Yueyu naik. Jika dia benar-benar tahu. Besok, Anda menulis surat cinta 800 kata di depan kelas. Lalu aku akan menolakmu di depan seluruh kelas. Mataku terbelalak. Sudah terlalu banyak membaca novel? Benar-benar ingin melakukan ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari. Seluruh sekolah perlu tahu tentang sekolah menengah kami. Biasanya sepi. Lakukan seperti ini. Bukankah itu seperti melempar bom ke danau yang tenang? Anda tidak berani melihat saya secara provokatif. Aku sangat marah padanya karena terlihat seperti ini. Apa yang tidak berani? Tapi tidak apa-apa. Jika Anda tidak dapat menemukan masalahnya, Anda akan mendapatkan pacar saya. Tidak bercanda, bahkan tidak berpegangan tangan kalau begitu. Garis cinta platonis apa? Selama Anda tidak dapat menemukannya. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Shen Yueyu memeluk dadanya dengan tangannya. Menatapku dengan mata terbakar. Butuh berapa lama? Dan aku mengangkat alis. Jangan mencarinya selama 20 tahun. Saya tidak ingin menunggu sampai Anda menjadi wanita tua. Saatnya melakukan kelas kegiatan ini. Setelah Shen Yueyu selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Mulai melihat ponsel saya. Waktu berjalan menit demi menit. Tak lama kemudian bel masuk kelas berbunyi. Anda bisa melihat hasilnya. Shen Yueyu membolak-balik ponselku dengan seksama. Aku bahkan tak melepaskan disk online itu. Apakah Anda ingin memberi Anda 5 menit lagi? Aku berjalan ke kursi Shen Yueyu. 4 senyuman menatapnya. Shen Yueyu memalingkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Aku tertawa pelan hingga hatiku lembut. Aku tidak tahan gadis bertingkah manja. Jika Anda memohon kepada saya sekarang untuk memanggil saya beberapa saudara yang baik, mungkin aku akan mengampunimu. Sebenarnya, saya baru saja mengatakannya. Saya sama sekali tidak berencana untuk membiarkan Shen Yueyu menjadi pacar saya. Hanya ingin memberi pelajaran yang bagus. Gadis sombong ini, mimpi. Shen Yueyu menoleh dengan jijik dan menggigitnya dengan renyah. Zeze bukan pacar ataupun anak manja. Apakah ini akan menjadi trik? Aku tertawa dan menggoda. Sial, siapa bilang itu tidak benar? Shen Yueyu menatap lurus ke mataku. Sepertinya toples yang rusak. Matanya membuat hatiku menjadi kacau. Tapi karena Anda diberi langkah turun, Anda tidak akan mengambil alih. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Putih dengan pacar yang cantik. Jangan putih, jangan.
Kami baru saja mulai berkencan. Ciuman atau sesuatu, jangan khawatir. Tidak apa-apa berpegangan tangan dulu. Shen Yuyu memasukkan tangannya ke dalam saku seragam sekolahnya. Putar kepalamu dan berpura-pura tidak mendengarnya. Aku bahkan tidak diizinkan untuk berpegangan tangan. Mulut tidak diperbolehkan untuk berciuman. Siapa yang tahu kamu adalah pacarku? Aku terus menggodanya. Sepertinya aku tidak bisa menghindari ini hari ini. Shen Yuyu tiba-tiba berdiri. Ingin orang tahu, bukan? Dan dia melarang dirinya dari podium. Ambil penghapus papan tulis dan tekan papan tulis dengan keras, sepi. Melihat Shen Yuyu tiba-tiba berjalan ke atas podium. Jantungku berdegup kencang. Sekolah menengah kedua selalu sangat ketat tentang cinta anak anjing. Ini juga untuk siswa yang ingin berkonsentrasi pada studi mereka. Alasan menolak pelamar. Jika dua orang sangat suka menjalin hubungan pribadi, sekolah biasanya menutup mata. Tapi jangan terlalu keras. Seperti menunjukkan kasih sayang di depan dekan. Atau menaruh lilin di kampus. Ini adalah hal yang terkenal. Tentu tidak. Ini berdengung di kepalaku. Apakah gadis ini akan mati bersamaku? Melihat postur ini, sepertinya dia akan menarikku untuk menangguhkan kelas bersama-sama. Jika dia mengaku di depan umum, apakah saya harus menemukan alasan untuk menolak? Jika Anda benar-benar diskors, itu masalah besar. Tunggu, kalau ini jebakannya. Saya tidak berani menerimanya. Lalu apakah saya bukan lelucon? Tepat ketika aku sedang berpikir, Shen Yuyu membuka mulutnya selama 07 malam. Ayo putus. Begitu kata-kata ini keluar, ruang kelas meledak dalam sekejap. Bagaimana situasinya dengan saya? Sangat mengagumkan. Kapan keduanya berkumpul? Aku merasa tidak enak. Aku akan keluar untuk mencari udara. Aku mendengar hati seseorang hancur. Apakah mereka berciuman? Sulit untuk mengatakannya. Tapi 80% adalah ciuman. Sayang, saya mendengar bahwa itu adalah 07 malam dan ingin berpegangan tangan. Shen Yuyu tidak memberi. Kemudian keduanya terlibat konflik. Itu sebabnya kami putus. Tidak ada yang diizinkan untuk berpegangan tangan. Shen Yuyu terlalu berlebihan. Bagaimana saya mendengar bahwa Shen Yuyu memeriksa ponsel di halaman 07? Ternyata dia selingkuh. Itu sebabnya dibagi. Periksa telepon, ya. Seluruh festival Shen Yuyu. Kelas animasi ada untuk memeriksa ponsel di halaman 07. Aku akan patuh. Halaman 07 ini terlalu sampah. Dengan pacar secantik Shen Yuyu, dia masih selingkuh. Bunga rumah tidak bisa berbau seperti bunga liar. Seorang pria dapat melakukan apa saja dengan garis bawah. Namun, halaman 07 ini juga cukup mengesankan. Benar-benar bisa mengejar Shen Yuyu. Apa yang sangat bagus. Semakin cantik gadis itu, semakin sedikit orang yang dia kejar. 07 malam diperkirakan mengalami kebocoran. Letakkan seperti itu. Sekarang Shen Yuyu putus. Apa aku punya kesempatan? Kecuali Shen Yuyu juga lapar. Tepat ketika Anda berbicara dengan saya, teman sekelas. Ketika ada banyak diskusi, Shen Yuyu melanjutkan dengan mengatakan bahwa aku tahu. Kamu serius sama aku. Terima kasih telah ada untuk saya ketika saya paling bingung. Saya sering berpikir tentang untuk apa kita belajar. Dan sekarang saya pikir saya telah menemukan jawabannya. Kami tidak belajar untuk sekolah. Bukan untuk guru. Bukan untuk orang tua. Kami tidak melakukannya untuk diri kami sendiri. Kami di sini untuk membuat dunia. Karena kita ada dalam perjalanan panjang pembangunan manusia. Tinggalkan jejak kecil Anda sendiri. Saya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Anda. Tapi tidak sekarang. Terima kasih telah menemaniku keluar dari kebingungan. Semoga kamu juga. Temukan arah hidup Anda sendiri sesegera mungkin. Suara itu baru saja jatuh. Ada tepuk tangan meriah di kelas. Ini sangat menginspirasi. Beberapa teman sekelas mengeluh bahwa saya dulu berpikir, mengapa mempelajari hal-hal yang tampaknya tidak berguna ini? Sekarang saya akhirnya mengerti. Tunggu sebentar. Saya harus menulis ini.
Saya pasti bisa menggunakannya saat menulis komposisi. ZZ, lihat Shen Yueyuan. Jelas ketahuan selingkuh pada 07 malam dan masih memikirkannya di mana-mana. Apa yang Anda katakan untuk putus karena Anda menemukan makna dalam hidup? Gadis yang sangat pengertian akhir-akhir ini sulit ditemukan dengan lentera. Itu adalah 07 malam sampah ini sama sekali tidak layak untuk orang lain. Kalau saja mereka tahu yang sebenarnya. Kurasa tidak. Ini adalah permainan yang luar biasa. Jika saya tidak tahu cerita di dalamnya, aku hampir harus melakukan ini untuknya. Pidato yang berapi-api, tepuk tangan. Jika Anda kalah, berpura-puralah menjadi dalam. Tidak heran saya setuju dengan sangat senang. Ternyata menjadi alasan untuk selingkuh. Pepatah lama itu benar. Semakin cantik seorang wanita, semakin dia berbohong. Harus kuakui, dia sangat pandai dalam hal ini. Tapi tidak bisa hanya itu. Tunggu Shen Yueyu kembali ke tempat duduknya. Ucapku langsung dengan raut wajah pinang. Apa kamu bercanda? Shen Yueyu tidak peduli bagaimana aku selingkuh. Kami sepakat bahwa Anda akan menjadi pacar saya. Anda di sini untuk memainkan adegan perpisahan. Ini bukan curang. Apa itu? Bahkan jika Anda sudah menikah, Anda bisa bercerai. Tapi jatuh cinta tidak mungkin seperti permainan anak-anak, kan? Bagaimana Anda bisa mengatakan membaginya? Pertanyaannya adalah, kapan kita resmi menjalin hubungan? Dari saat kelas kegiatan berakhir. Ayo mulai. Sebuah hubungan membutuhkan waktu kurang dari 3 menit. Bahkan jika Anda pergi keluar untuk camilan cepat. Itu tidak berakhir begitu cepat, bukan? Waktunya singkat. Tapi kami tidak mengatakan berapa lama kami akan berbicara. Shen Yueyu mengerutkan bibirnya. Pipinya sedikit menonjol. Dan dia memutar lehernya. Itu terlihat seperti kecurangan standar. Aku tahu dia akan menipu. Saya hanya tidak berharap untuk menjadi begitu percaya diri. Bagaimana orang bisa jatuh cinta bahkan tanpa berpegangan tangan? Tidak ada yang mencium. Aku tidak membiarkanmu berpegangan tangan dan berciuman. Siapa yang bisa Anda salahkan karena tidak mengambil inisiatif? Apakah Anda ingin saya mengulurkan tangan dan mencium Anda? Kalau begitu aku akan mengambil inisiatif sekarang. Jangan berani menyentuhnya. Lagi pula kami putus. Anda murni menjengkelkan. Shen Yueyu memperingatkanku, mari kita tunggu dan lihat. Hari-hari ke depan akan lebih panjang. Aku harap kamu tidak jatuh ke tanganku. Aku mendengus jijik. Tunggu sampai sekolah selesai. Shen Yueyu memperhatikan bahwa aku telah mengikutinya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Sampai saya mengikutinya ke lingkungan itu. Dia menjadi waspada. Dia tidak tahu di mana rumahku. Tapi saya yakin saya tidak tinggal di lingkungan ini. Karena dia tidak pernah melihatku di sini. Berdiri di pintu koridor. Shen Yueyu akhirnya mau tidak mau berbalik dan menatapku dengan marah. Kenapa kau bertingkah seperti penguntit? Ikuti saya lagi dan saya akan memanggil polisi. Dia berpikir sendiri, mungkinkah ini tengah hari? Menyakiti harga diriku. Saya tidak berbicara. Pergi langsung ke Shen Yueyu. Kau mau apa? Shen Yueyu menatapku dengan waspada. Terbelakang secara mental, saya mendorongnya menjauh. Di bawah tatapannya yang terkejut. Ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu koridor. Shen Yueyu balas menatap. Terkejut dari mana Anda mendapatkan kuncinya? Aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Berjalan langsung ke lift. Shen Yueyu juga buru-buru mengikuti. Dia bergerak. Dengan cepat menekan tombol lantai yang baru saja kutekan. Mata terkunci padaku. Sayap hidung di seluruh. Bagaimana kau tahu rumahku tinggal di lantai 12? Siapa yang memberitahumu itu? Shen Yueyu selalu berhati-hati. Jangan pernah mengungkapkan alamat Anda kepada orang lain dengan mudah. Meskipun orang di depanku ini tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi pelanggaran privasi bukanlah masalah kecil. Ia harus waspada. Aku memutar bola mata. Apa kamu bingung? Siapa yang peduli di lantai berapa Anda tinggal? Aku tinggal di lantai 12. Buat saja. Kemudian berbaikan jika Anda benar-benar tinggal di lantai 12.
Saya mengambil nama belakang Anda. Sen Yuyu mendengus dingin. Zijinyuan, ini adalah salah satu lingkungan paling mewah di dekat sekolah menengah No. 2. Setiap lantai adalah tata letak dari 2 tangga dan 2 rumah tangga. Rumah di seberang Sen Yuyu telah kosong. Saya belum pernah melihat siapapun hidup selama bertahun-tahun. Selain itu, jika itu adalah rumahku, saya tidak tinggal di sini di tahun pertama sekolah menengah saya. Tahun ketiga SMA tiba-tiba pindah ke sini. Ini sulit dipercaya. Jika Anda membeli rumah khusus untuk studi Anda. Sen Yuyu merasa semakin keterlaluan. Lagi pula, harga di sini tidak nyaman. Rata-rata orang tidak mampu membelinya. Apakah Anda akan naik? Jika Anda tidak bangun, cepat turun. Jangan jadi sehari. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kataku dengan marah. Sen Yuyu menyipitkan matanya, tunggu saja. Jika kau tidak tinggal di lantai 12, saya akan segera menelepon polisi. Saat lift naik perlahan, segera ke lantai 12. Aku melangkah keluar dari lift. Ambil saja kunci dari saku Anda. Hingga aku membuka pintu seberang dengan kunci. Wajah Sen Yuyu masih penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah memikirkan itu. Orang ini sebenarnya tinggal di seberangnya. Sebenarnya, saya baru pindah kemarin. Rumah ini milik bibiku. Awalnya, bibi berencana meninggalkan rumah untuk pernikahan sepupunya. Lokasi bagus. Sumber daya pendidikan di sekitarnya berlimpah. Namun, sepupu saya telah mengkonfirmasi bahwa dia akan tinggal di luar negeri dan tidak kembali. Saya kebetulan bersekolah di SMP No. 2. Bibi menyewakannya kepada keluarga dengan harga yang sangat murah. Jika aku hidup sendiri, Bibi pasti tidak akan mengenakan biaya sewa. Tapi seluruh keluarga pindah. Bahkan jika Bibi tidak mengatakannya, kami juga menyesal hidup sia-sia. Rumah itu memiliki perabotan dan peralatan yang lengkap. Kami hanya membawa beberapa barang penting untuk penggunaan sehari-hari. Produk pindah. Berbicara tentang sepupu ini, saya memiliki kesan samar tentang dia. Saya bertemu sangat beberapa kali dari kecil hingga dewasa. Saya hanya tahu bahwa keluarganya dalam kondisi baik. Lingkaran pertemanan penuh dengan foto-foto globetrotting. Setelah makan malam, saya kembali ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumah saya. Meskipun sekolah menengah No. 2 juga memiliki belajar mandiri malam hari. Tapi di perpustakaan sekolah, terutama untuk siswa residen, perpustakaannya luas dan nyaman. Kapasitas terbatas. Jika Anda ingin belajar di malam hari, Anda dapat mendaftar terlebih dahulu. Itu tergantung pada apakah ada lowongan. Kepala sekolah akan memberitahu semua orang terlebih dahulu segera setelah ada lowongan. Tapi kebanyakan hidup sendiri, masih terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Sen Yuyu berfokus pada pemecahan masalah. Telepon tiba-tiba menerima pesan. Dia melirik dengan santai. Ini dari sahabatku Ruyan Liu. Sebagai teman sekelas kelas 14 tahun ketiga SMA. Hubungan antara keduanya selalu sangat baik. Avatar Ruyan Liu terus berkedip sayang. Saya baru-baru ini menggali film horor yang sangat menarik. Apakah Anda ingin melihat-lihat bersama? Sen Yuyu menjawab tanpa sadar. Film apa? Kirim ke saya. Horor tengah malam. Anda mungkin berpikir itu buruk hanya mendengar namanya. Percayalah kepadaku. Ini sangat bagus. Saya tidak punya waktu. Mengapa Anda tidak menjawab beberapa pertanyaan lagi? Liu Ruyan memperhatikan bahwa pikiran Sen Yuyu tidak tinggi. Saya pikir dia masih mempermainkan saya. Berhentilah memikirkan 07 malam itu. Orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk Anda perhatikan. Sen Yuyu bingung. Mengapa aku harus marah? Kau masih menyembunyikannya dariku. Saya tahu itu karena tergelincir pada 07 malam. Anda baru saja putus dengannya. Apa-apaan ini? Siapa yang Anda dengar bahwa seluruh kelas membicarakannya? Sen Yuyu kaget. Seluruh kelas tahu tentang ini. Kliennya benar-benar dalam kegelapan. Saat itu, dia hanya peduli dengan gayung bersambut denganku. Tidak menyadarinya sama sekali. Kelas telah dikabarkan sangat hidup. Berhenti menyebarkan omong kosong,
oke? Shen Yuyu tanpa daya mengetik kalimat ini di keyboard. Ruyan Liu terus membujukmu untuk menjadi terlalu kuat. Berhati lembut, takut mempermalukannya dengan mengatakannya. Dia sudah keterlaluan, dan kau masih melindunginya. Jika Wang Tunder melakukan ini padaku, aku pasti akan membuatnya terlihat baik. Anda tidak memberitahu saya tentang hal sebesar itu sebelumnya. Andai aku tahu, tentu tidak akan membiarkanmu bersamanya. Dia melecehkan gadis-gadis ketika dia masih di sekolah menengah pertama. Seorang gadis dipindahkan olehnya dengan marah. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan sedih. Pikirkan saja berdasarkan penampilan Anda. Pacar seperti apa yang kamu cari? Gao Suang, mereka telah membantumu menghadiri pekerjaan. Saya memarahi halaman 07 secara online. Ketika anak perempuan pergi ke sekolah. Saya terutama suka membantu saudara perempuan yang baik. Keluar pada masalah emosional. Melihat Shen Yuyu dibom. Mereka merasakannya. Menyapa saya langsung secara online. Shen Yuyu tiba-tiba merasakan sakit kepala. Terlalu sulit untuk dijelaskan. Tapi biarkan aku dimarahi tanpa alasan. Itu tidak adil. Setelah mengusir Liu Ruyan, memutuskan untuk menjelaskannya kepada saya secara langsung. Qiuyu, kamu mau kemana? Wang Ting menjulurkan kepalanya dan bertanya. Saya pergi ke sisi yang berlawanan untuk menanyakan 2 soal matematika kepada Lin Qiye. Setelah beberapa saat bel pintu berbunyi, Zhou Qing berjalan menuju pintu. Siapa ini? Setelah pintu terbuka, Shen Yuyu memegang 2 kertas di tangannya. Dengan senyum sopan di wajahnya. Halo, saya teman sekelas Lin Qiye. Hidup di seberang Anda. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepadanya. Zhou Qing melihat seorang gadis datang ke pintu. Jantungku berdegup kencang. Tapi saya dengar saya hanya datang untuk bertanya. Itu melegakan saya. Dia pikir putranya dalam masalah di sekolah lagi. Mengajukan pertanyaan. Ayo masuk. Kamar di dalam adalah kamarnya. Zhou Qing menyambutnya dengan hangat. Shen Yuyu berjinjit ringan. Terima kasih tante. Sama-sama, masuk saja. Tidak perlu mengganti sepatu. Pada saat ini, saya sedang mengobrol hangat dengan Wang Teng. Anak Anda biasanya memanggil saudara laki-laki dengan sebutan sayang. Anda memperhatikan saya saat saya dipukuli. Saya marah ketika saya memikirkannya. Pada saat itu, saya diberi pelajaran dengan keras oleh Shen Yuyu. Wang Teng ada di sebelah penonton. Aku tidak bisa melakukannya pada perempuan, bukan? Anda masih menyebut itu harimau betina. Tidak peduli seberapa baik seorang gadis, bukankah dia juga seorang wanita? Aku memutar bola mata. Terlalu malas untuk mengeluh. Jangan menganggapnya terlalu serius. Dengarkan Liu Ruyan berkata. Kakek Shen Yuyu biasa membuka aula seni bela diri. Mungkin dia bisa melakukan kungfu. Wajar jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Kau sedang syuting drama seni bela diri? Jika kakeknya menjalankan sekolah seni bela diri, kakek saya dapat menjalankan pangkalan luar angkasa. Saya tidak siap hari ini. Aku harus memukulinya lain kali. Kau cukup pandai menyimpan rahasia? Saat aku bersama Shen Yuyu, bahkan Ruyan Liu disimpan dalam kegelapan. Ini sama sekali tidak seperti yang Anda pikirkan. Mari kita bicara di lain hari. Saya asal-asalan sesuka hati. Saat berbicara, pintu tiba-tiba dibuka. Mereka mengatakan untuk mengetuk pintu terlebih dahulu ketika memasuki rumah. Semua remaja, siapa yang tidak menginginkan privasi mereka? Mengeluh tak berdaya. Shen Yuyu berdiri di depan pintu. Nifty mengetuk 2 kali dengan buku-buku jarinya. Bolehkah saya masuk sekarang? Aku menatap Shen Yue yang berdiri di pintu. Menggosok matanya. Pastikan bukan karena tekanan belajar. Memiliki halusinasi. Lalu aku membuka mulut untuk bertanya bagaimana kamu bisa masuk. Ibumu membukakan pintu untukku. Shen Yuyu dengan lembut menutup pintu kamar tidur. Tidak, itu saja, untuk menemukan orang tua. Aku cemberut, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sejauh yang Anda suka untuk mengambil berkat dari seorang pria dengan hati penjahat. Melihat bahwa Shen Yuyu tidak di sini untuk mengeluh kepada orang tuanya.
Dan aku sangat lega. Lagi pula, jika rata-rata gadis pergi untuk mengeluh, orang tua cenderung saling mendukung. Tanyakan jika Anda memiliki pertanyaan. Pergi dengan cepat setelah bertanya, kataku dengan marah. Meskipun belajar dan hidup adalah dua hal yang berbeda. Tidak peduli berapa banyak kita biasanya bertarung. Saya benar-benar tidak tahu masalahnya. Aku juga tidak bisa mengusir orang. Anda tidak ingin melihat saya. Apa yang terjadi tadi siang melukai harga dirimu. Anda pikir semua orang seperti Anda, dan hati Anda lebih kecil dari orang yang sebenarnya. Apa yang Anda katakan ketika saya menggigit sudut mulut saya? Mata Shen Yueyu tiba-tiba melebar. Bukan apa-apa, bukan begitu. Ke arah mana Anda berpikiran kecil seperti kue asli? Oke, hatimu sebesar lubang. Oke, sekarang, apa kau menjijikkan? Shen Yueyu benar-benar meyakinkan orang ini. Mengapa Anda mengatakan hal-hal yang menjijikkan? Saya sangat menyesal melakukan perjalanan ini. Shen Yueyu, kita harus masuk akal. Kenapa aku sakit? Tunggu sebentar. Kamu memanggilku apa? Shen Yueyu curiga dia salah dengar. Shen Yueyu, apakah kamu bingung? Aku bahkan tidak bisa mengingat namaku sendiri. Shen Yueyu mengerutkan kening. Bukankah kau bilang jika rumahku ada di lantai 12? Apakah Anda mengambil nama belakang saya? Nama Lin Jiang Yue tidak mudah diucapkan. Kalau tidak, aku akan memanggilmu Jiang Yue di masa depan. Apakah otakmu sakit, Shen Yue? Yue merasa seperti batu besar tersumbat di dadanya. Menyesakkan. Dia hanya mengatakan, siapa sangka orang ini akan benar-benar mempertahankannya. Kau bilang kau mengambil nama belakangku. Aku akan menjadi saudaramu mulai sekarang. Tentu saja, aku bisa menjadi ayahmu jika kamu mau. Dengarkan ini. Shen Yueyu benar-benar tidak tahan. Bertepuk tangan dan beri pelajaran. Saat itu, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Shen Yueyu dengan cepat melepaskan tangannya. Zhou Qin mendorong pintu terbuka dengan kursi. Membawakanmu kursi. Terima kasih Tante. Shen Yueyu berkata dengan hati nurani yang bersalah. Tidak apa-apa, datang ke sini, ini seperti berada di rumah. Duduk, Zhou Qin selesai berbicara dengan antusias. Ragu-ragu sejenak, tutup pintu dengan lembut. Aku akan memberikannya padamu setelah Zhou Qin pergi. Shen Yueyu membentak. Lemparkan catatan bahasa Inggris Anda di meja saya. Apa maksudmu? Catatan bahasa Inggris saya. Lihat skor Anda setiap kali Anda mengikuti tes bahasa Inggris. Anda dapat mencetak 90 poin dengan santai untuk ini. Shen Yueyu memutar matanya. Dia pikir aku dimarahi karena dia tanpa alasan. Maafkan aku. Tapi aku tidak bisa menarik wajahku untuk meminta maaf. Pikirkan tentang itu. Memutuskan untuk meminjamkan saya catatan bahasa Inggris yang baru terorganisir. Ini kompensasi. Anda dapat memikirkan penampilan saya sekarang. Shen Yueyu tidak sabar untuk mengambil catatan itu kembali. Bukannya kamu tidak perlu sedekah untuk 90 poin terakhir. Aku bersenandung dengan jijik. Jika bukan karena postur tinggi Shen Yueyu, saya mungkin benar-benar mengambilnya. Apa yang paling membuatku kesal? Ini kesombongan Shen Yueyu yang menantang. Jika ini ada di anime, mereka akan memberimu pelajaran. Shen Yueyu hampir marah. Dia memarahiku luar dalam. Meski marah, tapi bagaimanapun juga, di rumahku. Aku takut ibuku masuk tiba-tiba lagi. Aku hanya bisa menahan amarahku. Kemudian Anda dapat memberi saya 90 pada tes dan menunjukkannya kepada saya. Bagaimana jika saya lulus ujian? Dan aku mengangkat alis. Luar biasa. Untuk menguangkan, Anda harus menunjukkan momentum. Ini setengah pertempuran untuk menahan pihak lain terlebih dahulu. Shen Yueyu marah dan tertawa. Orang yang tidur di atas meja dalam waktu setengah jam setelah memulai tes. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan 90 poin. Jika Anda beruntung, mengapa Anda tidak membeli tiket lotre? Jangan bertele-tele, katakan saja apakah Anda berani berjudi atau tidak. Jika saya menang, Anda membiarkan saya mencium. Kataku santai. Setuju, Shen Yueyu mengerucutkan bibirnya erat-erat.
Bagaimana jika kau kalah? Dan saya tercengang. Meskipun nilai bahasa Inggris saya sangat tidak bagus. Tapi kertas 150 poin. Anda masih bisa yakin dengan skor 70 pada tes. Tes tertinggi juga mencetak 89 poin. Semoga beruntung kali ini. Domon pada beberapa pertanyaan. Mungkin 90 poin. 59 poin di tes terakhir murni karena nasib buruk. Bagaimana Anda bisa kalah setiap saat? Saya tidak menyangka gadis ini begitu berani. Langsung membuat taruhan. Saya sekarang 7 harimau. Ini seperti mengendarai keledai untuk membaca buku lagu dan hanya menunggu dan melihat. Sekarang dengarkan. Jika kau kalah, tulis surat cinta 800 kata. Baca di depan kelas. Dan aku akan menolakmu langsung di depan semua orang. Sen Yuyu mencibir. Mata penuh provokasi. Bisakah kamu berhenti menikmati novel-novel buruk itu sepanjang hari? Permintaan aneh apa ini? Aku tidak bisa berkata-kata. Hanya jembatan kuno ini. Jangan katakan sekarang. Bahkan dalam novel yang ditulis 10 tahun yang lalu. Harus disemprot oleh pembaca. Saya cukup bersemangat sekarang. Ini pengecut sekarang, Sen Yuyu mengejek. Agresi di wajah menjadi semakin jelas. Siapa bilang aku pengecut? Tapi aku baru saja putus hari ini dan akan mengaku besok. Apa tidak ada yang salah dengan otakmu? Lalu apa? Bukankah kalian menjilat orang seperti itu? Sen Yuyu mengatakan ini. Anda membuat saya tertawa secara langsung. Anda luar biasa. Tidak ada salahnya mengakui tragedi. Itu juga bisa membuat orang mengagumi keberanianmu. Tapi setelah putus, dia masih berpegang teguh untuk kembali bersama. Itu benar-benar menjijikkan. Kemudian beres. Ikuti saja ujian tengah semester ini dan seterusnya. Anda adalah perwakilan dari kelas bahasa Inggris. Aku pasti sudah tahu nilainya sejak lama. Taruhan saya beberapa poin. Apakah wajah baik-baik saja? Surat-suratnya belum dikirim. Bagaimana saya bisa tahu nilainya? Atau gunakan volume bahasa Inggris yang baru dikirim hari ini. Anda menulis sekarang. Saya akan menandainya untuk Anda setelah menulis. Anda benar. Bukannya kamu bisa memberikan poin sebanyak yang kamu mau. Apakah Anda pikir semua orang hina seperti Anda? Aku punya jawabannya. Saya akan menggantinya untuk Anda sesuai dengan jawabannya. Dari mana Anda mendapatkan jawabannya? Mintalah pada guru untuk itu. Sen Yuyu selalu unggul di kelas bahasa Inggris. Saya sering dipanggil oleh guru untuk menggantikan mimbar. Masuk akal untuk memiliki jawaban. Bagaimana dengan bagian pendengaran? Mendengarkan, saya meletakkannya di ponsel saya. Melakukan. Teks dihitung sesuai dengan skor tertinggi Anda dalam sejarah. Sen Yuyu diam-diam mengambil keputusan. Jika Anda tidak memberi pelajaran hari ini, anak ini tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku pergi. Aku benar-benar yakin. Wanita ini, sepertinya dia bertekad untuk melawanku sampai akhir. Tentu saja, jika Anda mengaku pengecut. Itulah yang baru saja Anda katakan ketika Anda kentut. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Sen Yuyu. Saya bertanya-tanya bagaimana reaksi orang lain terhadap agresi semacam ini. Lagi pula, aku tidak tahan. Kau memaksaku, aku akan memaksamu. Kau bisa apa? Aku mengeluarkan kepala dari laci. Ditampar di atas meja. Sen Yuyu mengangkat alisnya. Saya membuka mulut dan berkata 12B3C4 atau 5 kepala berat 6 pilih lokasinya. Sen Yuyu tidak bisa menahan diri dan tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda berpura-pura menjadi lucu? Nah, jangan membuang kepala. Memberi Anda kesempatan untuk menyerah, bahkan jika Anda kehilangan setengah. Anda dapat langsung menulis esai pengakuan. Kirim saja ke grup. Jika Anda melempar kepala, Anda bisa mendapatkan 90 poin. Jadi apalagi yang Anda pelajari? Pergilah kepada Tuhan dan sembahlah Buddha. Mataku bertekad. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang namanya menyerah denganku. Bahkan jika Anda mati, Anda harus mati berdiri. Agar masuk akal, saya tidak mengatakan berapa lama saya akan menjadi pacar pada saat itu. Anda dapat memainkan game perpisahan.
Maka Anda tidak menentukan kapan harus mengaku, bukan? Puluhan tahun kemudian, menunggumu berbaring di peti matimu. Saya pergi ke tanah dengan foto grup seluruh kelas. Ukir komposisi kecil di batu nisan Anda. Siapa yang tidak akan menipu? Aku memberimu kesempatan. Shen Yueyu menepuk bahuku. Terlena. Ingat betapa arogannya kamu sekarang. Ketika Anda kalah, lihat apakah saya merontokkan 2 gigi depan Anda. Shen Yueyu mengerutkan kening, penuh dengan rasa jijik. Bisakah kamu berhenti bersikap menjijikkan padaku? Deskripsi langsung ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman secara fisik. Untuk pertama kalinya, mendengar seseorang berciuman, ini sangat tidak menggugah selera. Biarkan saya mengingatkan Anda, kita semua sudah dewasa. Pada saat itu, tidak setuju dengan ini atau itu. Dan setidaknya 30 detik lebih ringan. Jangan lari begitu Anda menyentuhnya. Dan saya berkata, oke. Shen Yueyu menarik napas dalam-dalam. Kau puas? Kemudian saya mulai menjawab pertanyaan. Pendengaran ini menyebalkan. Lebih baik melempar kepala. Anda tidak perlu meletakkan ponsel Anda di mendengarkan sama sekali. Lempar saja kepalanya dan tulis jawabannya. Saya menyelesaikan kertas dalam beberapa klik. Perbaiki pertanyaan yang salah dan tulis beberapa secara simbolis. Komposisi dianalisis sesuai dengan tingkat sejarah tertinggi. Shen Yueyu membandingkan jawaban dengan tes. Hasilnya akan segera keluar, dengan total skor 94 poin. Shen Yueyu memeriksanya beberapa kali. Wajah kaget, ini adalah neraka. Itu benar-benar membuatmu bermimpi lebih dari 90 poin. Skor ini benar-benar mengejutkan saya. Aku akan kalah dan membuatnya marah. Aku tak menduga rejeki nomplok ini. Kau sudah hafal jawabannya? Shen Yueyu mengerutkan kening. Mata mencurigakan. Mau selingkuh lagi? Saya bos yang melemparkannya ke wajah Anda. Aku melihatnya sekarang. Saya berkata, mengapa Anda begitu tak kenal takut? Jika saya menulisnya sendiri, saya hanya akan mendapatkan 90 poin. Anda pasti mengatakan lagi bahwa saya dijawab. Kemudian terus menipu. Aku tidak curang. Shen Yueyu menggertakkan giginya. Melototiku tidak yakin. Berhenti bicara omong kosong dan bilang aku menang. Anda tidak menulisnya sendiri. Mengapa Anda begitu peduli? Bagaimanapun, skor saya adalah 900.000 vulgar. Kata yang bagus. Orang kurang ajar memiliki hari mereka untuk membersihkan. Kau gila. Tuhan tidak tahan mengirimku untuk membersihkanmu. Saya tidak tahu siapa itu barusan. Satu nama belakang di kiri dan satu lagi, tidak masalah. Saya langsung mempersulit Shen Yueyu sebelumnya. Semuanya kembali. Anda tidak mampu membelinya lagi. Lain kali jangan bicara sembarangan. Panggil saja aku Shen Yueyu adalah anjing bajingan. Jika Anda kalah, Anda akan menipu. Masih menyangkalnya, Anda adalah seorang bajingan. Bisakah kamu berhenti bersikap menjijikkan? Mata Shen Yueyu akan memuntahkan api. Jangan tertipu, biarkan aku mencium sekarang. Shen Yueyu terengah-engah, menatap lurus ke arahku selama 1 menit penuh. Ayo cepat. Bibir Shen Yueyu sedikit bergetar. Berkata dengan suara lembut, apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan saya mencium? Dan aku mengangkat alis. Sejujurnya, aku penuh kejutan. Aku yakin. Wanita ini pasti akan menemukan segala macam alasan untuk menipu. Saya tidak berharap dia benar-benar setuju. Begitu banyak omong kosong. Apakah Anda berciuman atau tidak berciuman? Jangan khawatir, ini dia. Dan saya mengambil sepotong permen karet dari saku saya. Apa artinya itu? Shen Yueyu yang pertama. Dan kemudian datang padaku. Itu meledak tiba-tiba. Anda pikir napas saya buruk? Tidak, kamu salah paham. Sedikit manis di mulut saat berciuman. Pengalaman akan jauh lebih baik. Saya benar-benar tidak berpikir Anda memiliki bau. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya tidak terlalu khusus tentang ini. Selama Anda belum menyentuh sesuatu yang kotor dengan mulut Anda, aku tidak akan membencinya. Saya berkata serius sekitar 07 malam.
Shen Yueyu hampir menggertakkan giginya. Memotong gigi ekstrusi dua kata ini. Jangan memakannya. Jangan terlalu marah. Saya hanya menggerakkan leher saya. Lalu dia berkata, ayo. Duduk di pangkuanku. Melihat ekspresi kaget Shen Yueyu. Saya menambahkan, atau saya bisa duduk di pangkuan Anda. Kau sudah gila? Shen Yueyu benar-benar tercengang. Saya tidak pernah berpikir saya akan bisa mengatakan itu. Bukannya kamu berpikir tentang kami pergi? Bagaimana Anda bisa berciuman sejauh ini? Mungkinkah aku katak? Aku bisa menjulurkan lidahku dan menyentuh wajahmu. Dan saya berkata, masuk akal. Lidah di wajahku. Shen Yueyu merasa seperti dia akan gila. Bagaimana orang ini bisa begitu menjijikkan? Lalu arahkan wajahmu ke arahku. Neropati Shen Yueyu benar-benar menerimanya. Jelas saya hanya ingin membiarkan diri saya lewat. Harus mengatakan sesuatu yang menjijikkan. Dalam keputusasaan, Shen Yueyu menarik napas dalam-dalam. Dengan berat hati ia memalingkan wajahnya. Aku perlahan semakin dekat. Shen Yueyu bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Lebih cepat dan lebih cepat. Tepat ketika dia mengira aku akan mencium. Tiba-tiba aku berkata, kenapa kamu tidak menutup matamu? Kamu menatapku begitu lurus. Aku sangat malu. Kamu juga tahu maaf. Shen Yueyu sangat marah saat ini sehingga dia benar-benar ingin menendangku secara langsung. Lihat dia tidak membantah. Aku baru saja menciumnya. Akibatnya, Shen Yueyu menghindari karena insting. Aku takut aku tertawa dan menggodanya. Tidak, saya hanya memperingatkan Anda untuk tidak menyentuh tangan Anda untuk sementara waktu. Shen Yueyu menatap lurus ke mataku. Berkata dengan sikap keras, izinkan saya memberitahu Anda. Karena Anda tidak dapat menghindarinya, lebih baik tutup mata Anda dan nikmati. Bayangkan saja aku sebagai Wu Yanzu. Pikirkan tentang itu. Perasaan mabuk dari ciuman Li Zeng dan Wu Yanzu. Ini seperti berada di pegunungan Cloud Valley. Bukankah itu luar biasa? Saya mencoba membimbingnya. Anda masih bisa membandingkan dengan Wu Yanzu. Apakah itu sebabnya Anda membiarkan imajinasi Anda menjadi liar? Dan siapa yang Anda bayangkan? Shen Yueyu bertanya. Aku membayangkan ibumu. Keluar. Mata Shen Yueyu langsung memelototi bos itu. Tidak. Maksudku, aku hanya membayangkanmu. Saya buru-buru menjelaskan bahwa itu menjijikkan. Berhenti berlama-lama. Ayo cepat. Shen Yueyu mendekatkan wajahnya lagi. Kuat aku menyeringai. Setidaknya 30 detik. Jika Anda bersembunyi lagi, itu tidak akan mudah. Setelah mengatakan itu, aku mencium lagi. Namun, saat aku mendekati Shen Yueyu, dia mengulurkan tangan dan meraih daguku. Miringkan kepalamu ke belakang. Orang tua itu menarik rahangku. Aduh, aku berteriak kesakitan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Setelah 30 detik, Shen Yueyu akhirnya melepaskannya. Dengan sekejap, rahangku memantul ke belakang. Shen Yueyu, bajingan. Rasa sakit itu membunuhku. Kau sudah gila? Tidak ada yang berciuman sepertimu. Shen Yueyu menoleh untuk melihat ke samping. Saya tidak peduli dengan apa yang saya lihat online. Bisakah Anda dengan lembut menggigit bibir satu sama lain saat berciuman? Aku tidak bisa berkata-kata. Saya tahu wanita ini adalah penipu. Saya tidak berharap untuk menipu sejauh ini. Itu namanya menggigit. Kamu hampir menggigit bibirku. Shen Yueyu masih saleh. Aku belum pernah mencium siapapun. Saya tidak tahu cara menggigit. Kamu bisa melakukannya. Saya benar-benar yakin dengan Anda. Shen Yueyu tidak mau kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Dia membuka mulutnya lagi, dan kali ini dia berkompetisi dalam bahasa. Aku memutar bola mata. Kamu sudah sangat brengsek. Siapa yang masih ingin bermain denganmu? Bagaimana saya menipu? Bukankah aku membiarkanmu berciuman? Aku tidak tahu bagaimana membantah untuk sesaat. Butuh waktu lama untuk memeras kalimat. Lagi pula, siapa yang mempermainkanmu? Siapa yang bodoh? Tidak, Shen Yueyu sedang terburu-buru. Apa maksudmu tidak? Taruhan sebelumnya semuanya diinginkan oleh Anda. Tidak ada hal seperti itu.
Mari kita bicara tentang bahasa. Bukankah sudah jelas bahwa Anda menindas saya? Anda dapat mengikuti lebih dari 130 tes Cina. Saya mengalami kesulitan melewati. Saya tidak akan dibandingkan dengan Anda kecuali saya bingung. Lalu mengapa Anda tidak membandingkan matematika dengan saya? Baik. Nilai matematika siapa yang lebih tinggi dari ujian tengah semester ini? Mata Shen Yuyu tiba-tiba berbinar. Jika skornya sama, saya menang. Saya tercengang. Pertanyaan yang luar biasa. Obat apa yang kamu minum hari ini? Anda bertaruh pada matematika? Anda tahu, saya selalu mendapatkan 150 dalam matematika. Dan tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan 130. Apa yang tidak berani? Shen Yuyu tampak penuh percaya diri. Aku mengerutkan kening. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Kau memikirkan omong kosong lagi? Apa maksudmu lagi? Jelas, Anda tidak ketat dalam mempertimbangkan sesuatu. Wajah Shen Yuyu penuh dengan penghinaan. Aku melihat dari atas ke bawah dengan hati-hati ke arah Shen Yuyuan. Dia yakin dia bisa mengerti setelah membaca bahasa Inggris sebelumnya. Tapi dia juga sangat percaya diri dengan matematika. Aku tidak bisa mengetahuinya. Tunggu, dia bisa mengambil 150 dalam matematika. Sejujurnya, saya tidak percaya sama sekali. Sebelum Shen Yuyu, matematika sepertinya tidak pernah mendapatkan nilai penuh. Apakah ini satu-satunya persyaratan kali ini untuk mendapatkan nilai penuh? Meskipun topik ini sederhana, tapi sulit untuk mendapatkan nilai penuh. Kecuali Anda telah memeriksa jawabannya dengan bintang mulut. Saya berpikir tentang hal itu. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kebaikan adalah anggota komite kehidupan kelas. Meskipun nilai sains saya tidak sebagus saya, tapi tidak buruk. Wajah Shen Yuyu memerah. Tidak melihatnya seperti ini. Aku masih tak mengerti apa yang terjadi. Tidak heran wanita ini begitu percaya diri. Jika Anda begitu yakin dengan jawabannya. Kalau begitu, aku lega. Jika Anda tidak mendapatkan jawaban yang benar, aku sedikit khawatir. Jika Anda tampil berlebihan, lalu aku sengsara, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tolong pikirkan baik-baik. Jangan curang jika kalah kali ini. Shen Yuyu mendengus dingin. Siapa yang selingkuh dan siapa anak anjingnya? Dia marah padaku. Dan dia juga marah. Dia cukup baik untuk mengirim catatan bahasa Inggrisnya. Tapi sikapku tidak baik untuk siapapun. Bagaimana jika kau kalah? Saya bertanya bagaimana menurut Anda? Jika kau kalah, Anda harus berteriak ayah 3 kali di depan wajah saya. Saya salah, saya tidak akan berani menipu lagi di masa depan. Pasti saat aku bangun, suaranya harus keras dan jelas. Dan itu harus 24 jam setelah nilai matematika keluar. Selesai tepat waktu. Untuk mencegah Shen Yuyu selingkuh. Saya sengaja menempatkan pembatasan ini. 07 malam, kenapa kamu begitu menjijikkan? Shen Yuyu mengerutkan kening. Mungkin Anda memiliki permintaan yang aneh, tetapi saya tidak diizinkan untuk memilikinya. Saya suka mendengar orang memanggil saya ayah. Melihat Shen Yuyu ragu-ragu, terlihat ragu-ragu, saya hanya akan mengambil kesempatan untuk memukulnya. Tidak, lupakan saja. Jika Anda mampu membelinya, mari kita terus bermain. Jika kita tidak mampu membelinya, kita akan berpisah. Jika Anda memikirkan orang tua, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dan saya tidak repot-repot peduli. Shen Yuyu berpikir sejenak. Tapi taruhan saya perlu diubah. Jika kau kalah, tulis aku pengakuan 800 kata. Di depan seluruh kelas. Dan menangis dengan keras. Tidak, ada apa dengan otakmu? Menangis saat membaca. Dari mana semua ini berasal? Saya benar-benar yakin, maka saya akan menambahkannya juga. Anda harus menamparkan diri sendiri ketika Anda berteriak. 07 malam, apakah kamu terlalu berlebihan? Siapa yang keterlaluan duluan? Maka saya tidak akan menambahkan yang ini. Saya juga tidak akan menambahkannya. Kemudian keduanya mengkonfirmasi ulang. Nilai matematika pada ujian tengah semester New York. Skor yang sama.
Hitung Shen Yueyu untuk menang. Jika dia menang, saya menulis surat 800 kata dan membacanya di depan umum. Dan ditolak olehnya. Jika dia kalah, Anda harus berteriak ayah 3 kali secara langsung saya salah. Aku tidak akan pernah tertipu lagi. Pecundang. Setelah hasil matematika diumumkan, penuhi taruhan dalam waktu 24 jam. Jangan pernah menipu. Shen Yueyu dengan lembut menepuk bahuku. Sudut mulut sedikit naik. Dengan senyum puas. Pengakuanmu lebih baik ditulis malam ini. Minta Zhao Mengning untuk membantu memolesnya besok. Selamatkan dirimu dari membodohi dirimu sendiri di depan kelas. Ingat betapa gilanya kamu sekarang. Putri masa depan. Saya segera menjawab bahwa tidak ada kecelakaan. Hasil matematika akan diumumkan besok. Sebelum pergi, Shen Yueyu menghadap orang tuaku. Tunjukkan senyum yang berperilaku sangat baik. Bibi dan paman bersuara manis. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Maaf mengganggumu. Sangat munafik aku bergumam. Wanita ini benar-benar berpura-pura di depan orang tuanya. Tangan yang bagus, jangan katakan itu. Datang dan sering bermain di masa depan. Zhou Qing berkata sambil tersenyum. Mata pada tanda merah di daguku. Lihat betapa sopannya anak ini. Ada apa denganmu nak? Saya digigit dan berkata dengan keras dengan sengaja. Shen Yueyu berbalik dengan tiba-tiba ketika dia mendengar ini. Melototiku dengan kejam. Keesokan harinya saya datang ke sekolah tepat waktu seperti biasa. Setelah pagi belajar mandiri, perwakilan kelas mulai membagikan makalah matematika. Shen Yueyu melirik kertas itu dengan tergesa-gesa. Ia bergegas kembali ke tempat duduknya. Masukkan kertas ke dalam lubang meja. Dan aku mengangkat alis. Saya mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Aku masih kehabisan 150 dalam matematika kali ini. Jika Shen Yueyu juga 150 poin. Dia seharusnya terbawa suasana sejak lama. Saya memiliki kipas lipat. Perlahan bergoyang ke sisi Shen Yueyu. Sembunyikan pantatnya di mejanya. Dengan senyum di wajahnya, dia mengatakan bahwa orang-orang segar di acara-acara bahagia. Beberapa orang cukup gugup. Kesalahan matematika panik. Seorang ayah tidak bisa melupakan. Ayo, saya membuka kipas lipat. 4 karakter besar badut balok lompat di atasnya sangat menarik perhatian. Tebak untuk siapa puisi ini ditulis? Aku membungkuk. Dia berbisik di telinga Shen Yueyu. Shen Yueyu hanya merasa dadanya. Seperti gumpalan darah. Menyesakkan. Ya, dia kalah lagi. Kirimi saya kertas untuk 150 poin. Dan dia hanya mendapat 145 poin. Pertanyaan pilihan ganda yang salah. Kenapa kau tak bisa memilih? Shen Yueyu kesal dan dengan kejam menggunakan ballpoint. Mengetuk kepala 2 kali. Jika Anda menelepon ayah, aku akan memberitahumu sekarang. Saya mengambil kesempatan untuk duduk di sebelah Shen Yueyu dan terus menggoda. Perasaan riang ini benar-benar langsung ke kedalaman jiwa. Siapa yang membuat wanita ini begitu sombong sebelumnya? Sekarang saya bisa cukup bangga. Shen Yueyu berbalik dengan marah. Jelas bahwa Anda tidak ingin memperhatikan saya. Sepertinya dia siap untuk menipu lagi. Siapa yang bersumpah sebelumnya bahwa mereka tidak akan menipu? Saya menindaklanjuti. Ada kemungkinan guru melakukan kesalahan. Tunggu sampai guru menyelesaikan pertanyaan. Shen Yueyu membalas dengan paksa. Kelas berikutnya adalah kelas matematika. Apa gunanya mengatakan Anda menyeretnya perlahan? Jika saya tahu hari ini, mengapa saya harus? Tidak akan terlalu buruk jika kita menyerah lebih awal. Tapi wanita ini tidak menangis tanpa melihat peti mati. Aku juga tidak terburu-buru. Bel sekolah berbunyi. Para siswa mulai kembali ke kelas. Tuan Silei, mari kita mulai menjelaskan makalah matematika untuk ujian tengah semester ini. Segera dia berbicara tentang pilihan Shen Yu yang salah. Mari kita lihat pertanyaan pilihan ganda terakhir. Ini jelas pertanyaan jebakan. Mengapa ada begitu banyak siswa untuk dipilih? Angkat tanganmu dan biarkan aku melihat. Guru Silei memegang kertas itu dengan satu tangan.
memegang kapur di satu tangan dan mengatakan bahwa begitu banyak orang salah. Saya telah melakukan jenis masalah ini sebelumnya. Mengapa Anda tidak memasukkannya ke dalam hati? Mari kita lihat pertanyaan ini. Setelah guru selesai berbicara, kondisinya diketahui. Ada klik. Tempat pena ballpoint di tangan Shen Yueyu patah. Dan begitu juga keberuntungan terakhirnya. Setelah kelas, Guru Si Lei mendesak untuk tidak berlama-lama. Cepat dan pergi bekerja. Di sekolah menengah No. 2. Belajar mandiri pagi dan 4 kelas diatur. Akan ada latihan istirahat setelah kelas 2. Sama seperti Guru Si Lei mendesak para siswa untuk turun. Sebuah pesan tiba-tiba datang dari grup kepala sekolah. Siswa SMA berpartisipasi dalam olahraga seperti biasa. Setiap kepala sekolah pergi ke tim olahraga untuk mengumpulkan formulir pendaftaran. Biasanya, tugas utama siswa sekolah menengah adalah belajar. Kegiatan lain pada dasarnya tidak terkait dengan mereka. Kudengar ada kali ini, Kepala Departemen Pendidikan turun untuk memeriksa. Jadi tahun senior juga harus berpartisipasi dalam pertemuan olahraga. Seberapa cepat? Shen Yueyu, kamu bertanggung jawab untuk menonton. Tidak ada yang diizinkan di kelas. Guru Si Lei meninggalkan kelas setelah mengatakan itu. Hal semacam ini biasanya menjadi tanggung jawab monitor. Tapi kemampuan pengawas kelas kami terbatas. Jadi Tuan Si Lei memiliki sesuatu untuk dilakukan. Biasanya diserahkan kepada Shen Yueyu, anggota komite studi. Mengerti. Sebagian besar siswa sangat patuh. Tidak sengaja tinggal di kelas. Atau manfaatkan toilet. Saya juga akan turun untuk melakukan latihan. Tapi dia dihentikan oleh Shen Yueyu. 07 malam, tunggu sebentar. Dan aku mengangkat alis. Saya pikir masalah besar ini mungkin akan datang. Saat istirahat, ruang kelas itu sepi. Waktu yang dipilih oleh Shen Yueyu sangat cerdik. Setelah semua orang pergi, dia dengan lembut menutup pintu depan dan belakang. Lalu datang padaku. Sepasang mata menatap lurus ke arahku. Harus mengakui, tapi dari penampilan, bulan ini sungguh indah. Dia memiliki wajah yang halus. Kulit seputih salju. Mata seperti bintang terang. Momen kontak mata. Seolah-olah Anda dapat membenamkan diri dalam alam semesta yang tak berujung. Saya telah melihat banyak wanita cantik ketika saya biasanya menggesek video. Seperti Shen Yueyu, fitur wajahnya sangat terkoordinasi. Ini sangat langka. Untuk dia, efek kecantikan kamera sebenarnya bisa kehilangan poin. Singkatnya, sangat lembab untuk menggambarkannya dalam 2 kata. Jika Anda menggunakan 4 kata, itu kulit kuncup yang lembab. Saat aku akan berbicara, Shen Yueyu tiba-tiba menatapku dengan mata kesal. Benci mengatakan pembohong. Bukan begitu caraku pergi. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku berbohong padamu? Saya terkejut dengan tuduhannya yang tiba-tiba. Wanita ini bertingkah seperti aku mengecewakannya. Anda tidak memberitahu mereka melalui pesan. Apakah Anda memilih tempat terakhir dalam pertanyaan pilihan ganda? Shen Yueyu bertanya dengan marah. Inilah yang terjadi. Setelah ujian matematika, sekelompok orang berkumpul di sekitar jawabannya. Ada ketidaksepakatan pada pertanyaan pilihan ganda terakhir. Dan kebanyakan dari mereka melakukannya. Dan mereka bertanya apa yang saya pilih. Saya sedang terburu-buru untuk bermain bola. Dengan santainya menjawab bahwa dia juga memilih tempat. Bukankah Anda mengatakan Anda tidak memberitahu bintang mulut tentang jawabannya? Kataku sambil tersenyum. Ini juga awalnya. Setelah saya mengetahui bahwa Shen Yueyu memiliki jawaban yang benar dengan mulutnya. Alasan untuk merasa nyaman. Aku bertanya nanti. Shen Yueyu menjawab dengan kasar. Mungkin aku salah ingat saat itu. Pembohong, pembohong, pembohong. Mata marah Shen Yueyu. Tatapan itu sepertinya memotongku menjadi beberapa bagian. Jika penampilan bisa membunuh, aku takut aku sudah mati 1000 kali sekarang. Berhenti bicara omong kosong. Kau mau mengaku kalah? Kataku dan kemudian Shen Yueyu berteriak daripada Cina. Hei, hei, mulai selingkuh lagi. Kamu anjing yang kudis. Anda adalah seorang bajingan.
Jika saya memenangkan kompetisi bahasa, hal sebelumnya dihapuskan. Shen Yueyu tidak yakin. Tidak ada alasan untuk taruhan ini untuk menyerahkan akun lama. Anda dapat mengambil taruhan sebelumnya dan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Mari kita bicara tentang hal lain. Sikap saya tegas. Dada alat musik Shen Yue terangkat dengan keras. Menggigit rasa malu, bibir sedikit gemetar. Memancarkan setan yang jelas. Anda tidak mampu membelinya lagi. Anda meminta saya untuk menulis 800 kata mengaku seks. Saya hanya meminta Anda untuk membaca beberapa kata, Anda harus menipu. Saya tidak bisa menahan keluhan. Shen Yueyu menarik napas dalam-dalam. Mencoba menekan amarah. Berbisik dengan enggan, ayah. Saya salah. Saya tidak akan pernah menipu lagi. Apakah Anda meminta maaf kepada saya atas sikap ini? Shen Yueyu mendengar ini. Matanya melebar dalam sekejap. Saya tidak percaya telinga saya ketika Anda mengatakan. Apa yang dia katakan? Dia bertanya dengan gigi terkatup. Jika Anda tidak masih berpikir untuk kembali. Dia mungkin melakukannya sekarang. Tidak. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Dengan santai bertanya apakah saya minta maaf. Sikap afirmatif ketulusan. Nada ringan. Tentu saja, jika Anda berbicara seperti itu di rumah. Lupakan saja. Saya segera menjelaskan. Shen Yueyu menatap lurus ke mataku. Butuh waktu sekitar 1 menit. Katakan dengan lantang ayah. Aku tidak akan pernah tertipu lagi. Ayah, aku salah. Aku tidak akan pernah tertipu lagi. Ini akan turun. Dia melawan amarah di hatinya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda memiliki suara yang bagus. Aku tersenyum. Shen Yueyu tidak peduli untuk terus bertarung denganku. Cepat katakan, lalu bandingkan bahasanya dengan Anda. Jika dia kalah, dia belum selesai berbicara. Saya hanya menyela, saya tidak bermain lagi. Shen Yueyu sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan rapi. Hanya cegukan, kekuatan terbesar saya. Hanya tahu bagaimana mengambilnya ketika Anda melihatnya. Kataku perlahan. Tidak, Shen Yueyu sangat cemas sehingga dia hampir tidak koheren. Taruhan awalnya diinginkan oleh Anda. Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Mari kita bicara tentang bahasa. Bukankah kau jelas menindas orang? Saya berpikir sendiri. Skor bahasa Shen Yueyu umumnya sekitar 130 poin. Dan saya kesulitan melewati orang Cina. Kecuali Anda bingung, Anda hanya akan membandingkan bahasa dengannya. Bagaimana dengan Li Zong? Shen Yueyu tidak mau menyerah. Biasanya Li Zongnya sedikit lebih tinggi dariku. Dan kali ini kritik fisik. Dia tidak yakin dia akan menang. Tapi sekarang dia jelas melakukannya. Aku membuka tanganku tanpa daya. Kamu sangat tidak tahu malu. Shen Yueyu sangat kuat sejak dia masih kecil. Kapan ini terjadi? Sekarang. Dia menatapku seperti dia akan terbakar. Bagaimana saya bisa tidak tahu malu? Apakah Anda hanya ingin saya mengaku kepada Anda? Bukannya aku cemberut. Siapa yang membuatku merasa baik hari ini? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Shen Yueyu berkata dengan galak. Tidak, kasihan padamu. Sejujurnya, aku sangat menyukaimu. Kalau tidak, saya tidak akan menulis 800 kata itu sebelumnya. Meskipun saya tahu Anda mungkin menolak saya. Tapi aku masih ingin memberitahumu Shen Yue. Aku menyukaimu. Saya tidak terkesan dengan Anda pada awalnya. Saya pikir Anda terlalu serius. Bicara sombong. Tapi kemudian saya menemukan bahwa Anda unik. Tidak seperti gadis lain. Ada pesona khusus. Mengatakan itu, aku dengan lembut memegang pergelangan tangan Shen Yueyu. Tatap matanya dengan penuh kasih sayang. Qiuyu, kamu sering muncul dalam hidupku. Tapi aku tidak pernah yakin bagaimana perasaanku padamu. Kata suka terlalu umum, mendongak dan merasa jauh. Jadi aku ingin dekat denganmu. Lihat dirimu yang sebenarnya dan ingin menghadapi hatimu. Tapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Kamu selalu sedikit kabur. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi.
Tapi baru kemarin sore di kelas belajar mandiri, saya akhirnya melihat bahwa Anda penuh percaya diri saat itu. Saat itu, kau serius mengerjakan soal. Saya sengaja berhenti sejenak untuk memperpanjang nada saya. Gurgling dalam darah haha. Sebenarnya saya ingin mengatakan, saya menemukan Anda menjadi wanita dengan selera tinggi. Rasa ini unik dan kuat. Aku hampir pingsan saat mencium baunya. Saya awalnya mendengar kata-kata sayang saya sebelumnya. Sen Yueyu masih sedikit bingung. Kupikir aku benar-benar punya perasaan padanya. Meskipun ada banyak orang yang menyukai Sen Yueyu. Saya dulu menerima surat cinta. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kata-kata ini keluar dari mulutku. Buat dia merasa istimewa. Bahkan membuat hatinya sedikit bingung. Ingin melarikan diri tetapi ingin mendengarkan. Sampai Sen Yueyu mendengar kalimat terakhir. Sen Yueyu langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Telah ditipu oleh pria jahat ini lagi. Saya sendiri bodoh. Bagaimana Anda bisa mengharapkan gading keluar dari mulutnya? 07 malam Sen Yueyu tidak tahan lagi. Memutuskan saya harus mencobanya lagi. Tapi Sen Yueyu baru saja akan mengulurkan tangan. Tetapi saya menemukan bahwa pergelangan tangannya telah dipegang erat oleh saya. Ingin melihat ke atas. Dan aku pergi tepat di belakangnya. Sen Yueyu berjuang keras. Sebaliknya, itu bersandar langsung di lenganku. Saya yakin wanita ini mengatakannya, tapi dia pasti akan melakukannya. Jadi bersiaplah. Sen Yueyu mengulurkan tangan sedikit. Tetapi dalam kasus perbedaan berat badan yang kecil. Pada posisi yang kurang menguntungkan. 3 atau 2 pukulan itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Kau biarkan aku pergi. Bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu. Anda harus menjawab saya pertanyaan. Apa itu? Apakah Anda menarik saku celana Anda kemarin sore? Aku bertanya dengan lembut di telinga Sen Yueyu. Sen Yueyu merasa bahwa alam semesta kecilnya terbakar. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebencian di dunia? Sen Yueyu tidak tahan lagi. Gigit langsung di lengan bawahku. Aduh, aku menjerit. Dan saat itu, si Lei mendorong pintu dan masuk. Melihat kedua orang yang saling berpelukan erat. Penuh ketidakpercayaan. Apa yang kamu lakukan? Saya melihat si Lei masuk. Saya buru-buru melepaskan Sen Yueyu. Kepanikan di wajah Sen Yueyu menghilang seketika. Apa yang kalian berdua lakukan? Berbicara, si Lei melihat bahwa kami berdua tidak diam. Lalu dia berteriak. Saya mendengar Jiang Hongyan mengatakan sebelumnya bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa. Dia masih tidak percaya. Sekarang tampaknya hubungan ini lebih dari tidak biasa. Ini adalah cerita besar. Guru, kami baru saja bertengkar. Apa kau percaya? Kataku dengan keyakinan yang tidak cukup. Meskipun alasan ini terdengar keterlaluan. Tapi itu benar. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Si Lei merasa bahwa kedua siswa ini menganggapnya bodoh. Latihan kali ini akan segera berakhir. Tidak pantas menghadapi ini di kelas. Jadi si Lei membawa kami ke kantor. Jiao Hongyan melihat si Lei. Bawa aku dan Sen Yue masuk juga. Cepat dan kirim pesan ke Wang Jun. Jika ada melon besar, segera kembali. Untuk membuat saudara perempuan yang baik. Anda bisa makan melon segar untuk pertama kalinya. Jiao Hongyan melakukan yang terbaik. Saudara Lei, apa yang terjadi dengan kedua anak ini? Jiao Hongyan tersenyum dan bertanya pada si Lei. Lupakan saja. Saya pergi ke tim olahraga untuk mengambil formulir pendaftaran dan kembali. Saya melihat bahwa mereka tidak pergi bercinta. Menyelinap di sekitar kelas dan menutup pintu. Si Lei berkata dengan marah. Karena sebab dan akibat dari masalah ini masih belum jelas. Jadi, si Lei belum mendefinisikan perilaku kita untuk saat ini. Yah, itu benar-benar salah untuk tidak bercinta. Jika ditemukan oleh teman sekelas di Departemen Inspeksi Disiplin, kau harus mengurangi poin kelas lagi. Tapi kedua anak ini biasanya cukup bijaksana. Mungkin ada alasan lain. Jiao Hongyan berkata. Lihat dirimu, kakak Yan masih berbicara untukmu. Si Lei menoleh padaku dan Sen Yueyu dan berkata, tidak terlalu, tidak, sebenarnya,
Aku hanya mengatakan, yang utama jangan salah anak-anak. Saat ini, anak-anak berada di bawah begitu banyak tekanan untuk belajar. Saudara Lei, apakah Anda benar? Jiao Hongyan melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka berada di bawah banyak tekanan. Dan aku berjalan di pintu. Saya melihat dua anak sial ini saling berpelukan. Saya pikir saya terlalu lelah baru-baru ini. Berhalusinasi. Si Lei masih berpikir ini luar biasa. Aduh, itu benar-benar serius. Tidak, Suster Yan, silakan lakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani. Si Lei tiba-tiba sadar. Saya di sini untuk berurusan dengan saya dan Sen Yueyu. Mengapa kamu mengobrol dengan Jiao Hongyan? Aku tidak sibuk. Omong-omong, saya akan mendengarkan dan mendapatkan pengalaman. Di masa depan, pengganti akan menghadapi situasi ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jiao Hongyan melihat bahwa Wang Juan belum kembali. Said buru-buru. Kakak Lei, kamu bilang kamu. Kulihat kedua anak ini saling berpelukan dengan mata kepalaku sendiri. Jadi, kau bilang apa? Tepat sebelum membawa mereka ke kantor. Apa yang harus dikatakan? Si Lei menatap Jiao Hongyan. Dia tampak bingung. Meskipun Jiao Hongyan biasanya suka mendengarkan gosip dan makan melon. Tapi jangan terlalu bertele-tele. Suster Yan akan memberitahumu secara detail nanti. Kedua anak ini harus kembali ke kelas sebentar lagi. Benar. Oh, benar. Kalau begitu kamu sibuk dulu. Mari kita bicara nanti. Jiao Hongyan harus menyerah saat melihat ini. Dengan kantong di mulutku, aku hanya bisa membantumu di sini. Saat itu, pintu kantor dibanting terbuka. Suster Yan, saya akhirnya membuat pertanyaan ini. Wang Juan sedikit tersentak dan berkata, meskipun dia bernapas dengan mantap di pintu, tapi itu tetap mengungkapkan kebenaran. Si Lei tidak bodoh. Lihat situasi ini. Saya masih tidak mengerti apa yang sedang dilakukan keduanya. Oke, kamu cantik. Terlalu banyak untuk menonton kesenangan, bukan? Lihat, aku kembali ke Direktur Hao untuk menjagamu. Meskipun si Lei sangat marah, tapi di permukaan, Anda harus bersikap baik. Lalu Suster Yan, Suster Juan, apakah Anda sibuk? Dia mencebik dan berkata, Oke Kakak Lei, kalau begitu mari kita sibuk dengan milik kita dulu. Kamu juga sibuk dengan milikmu. Jiao Hongyan senang. India Wang Juan duduk dan berbisik kepada Jiao Hongyan. Apakah saya terlambat? Setiap malam akan segera dimulai. Mata Jiao Hongyan berputar. Ambil sekantong biji dari laci. Saya membelinya kemarin. Tidak nyaman makan biji melon. Tidak apa-apa makan biji melon secara langsung, kan? Anda tahu bagaimana melakukan ini hari demi hari. Jika rusak, kecilkan suaramu dan aku akan memberitahumu. Ambil inisiatif untuk menjelaskan sekarang. Dan saya dapat mempertimbangkan untuk memprosesnya kembali. Jika tidak, setiap orang akan diskors selama seminggu. Si Lei berkata dengan serius. Penangguhan selama seminggu pada dasarnya adalah hadiah hukuman biasa. Yang paling serius. Biasanya, jika Anda melakukan perkelahian, Anda akan diskors hingga 3 hari. Guru, kami Sen Yueyu sakit kepala. Ragu-ragu dan tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat Sen Yueyu siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa mengikuti pengajaran dengan baik. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, suspensi saja tidak cukup. Tapi saya yakin orang tua harus diberitahu tentang ini. Jika ibu tahu aku meminta Sen Yueyu untuk memanggilnya ayah, Anda harus memberi saya pelajaran yang sulit ketika Anda kembali. Lebih baik mengatakan bahwa kelas diskors karena cinta anak anjing. Jadi saya berkata dengan benar, guru. Sen Yueyu memaksaku untuk kembali bersamanya. Wang Juan langsung memuntahkan 2 biji melon. Terkejut dengan senyawa, si Lei melepas kacamatanya dan membuangnya ke samping. Gosok wajahmu dengan keras. Pasang kembali kacamatamu. Tak berdaya untuk apa berantakan. Bisakah itu lebih keterlaluan? Kapan aku kembali bersamamu? Sen Yueyu berhenti di tempat.
Saya melihat ini dan dengan cepat mengedipkan mata pada Shen Yuyu. Itu artinya kamu mengikutiku, atau kita berdua akan diskors. Shen Yuyu salah paham, berpikir bahwa jika saya mengikuti instruksi Anda, saya akan diskors dari kelas. Anda tidak bisa mempercayai saya untuk berhenti dan berhenti bersama. Saudari Yan, apa yang kedua anak ini bicarakan? Wang Juan bertanya dengan suara rendah. Jika saya bisa mengerti, lalu aku Tuhan. Apakah kamu tidak sering membaca bibir? Wang Juan langsung bertanya. Dao Jiao Hongyan ingin makan melon di hari kerja. Kemampuan bibir beracun ini, apa yang Anda latih disebut api yang sempurna. Maka tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan alis mereka. Jiao Hongyan menatap kami dengan penuh perhatian. Seolah dari mata kita, gali beberapa informasi tersembunyi. Si Lei juga memperhatikan bahwa kami bertingkah aneh. Menamparkan meja dengan keras. Apa yang kamu lakukan mengedipkan mata di sini? Ini adalah kantor. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika Anda tidak menjelaskan semuanya hari ini, panggil aku orang tua. Jangan, guru, tenang. Anda seharusnya sudah mendengarnya juga. Shen Yuyu dan aku sudah lama putus. Saya khawatir Shen Yuyu akan berbicara secara impulsif. Cepat dan bicara dulu. Lalu si Lei bertanya. Setelah mendengar Jiao Hongyan menyebutkannya sebelumnya, si Lei bertanya secara singkat kepada teman-teman sekelasnya tentang situasinya. Meskipun ada berbagai klaim, tetapi informasi dasarnya tetap sama. Saya putus dengan Shen Yuyu. Dan kemudian saya berpikir, kita sudah selesai. Haruskah barang-barang yang dikirim dikembalikan satu sama lain? Saya melanjutkan dengan mengatakan, jadi si Lei masih tidak mengerti. Apa hubungannya dengan kebersamaan kita? Lalu aku menemukan Shen Yuyu. Minta saya untuk memberinya beruang di gantungan kunci. Dan coba tebak, dia mengatakan itu dikirim dan itu miliknya. Jika kita berbicara selama 3 atau 5 tahun. Jika Anda memberikannya, Anda akan memberikannya. Tapi kita sudah bersama kurang dari 2 minggu. Anda bilang biarkan saya masuk ke beruang untuk apa-apa. Meski tidak mahal, tapi aku yakin tidak akan menyukainya. Kami sedang merampok beruang ketika Anda masuk. Saya mengatakan ini untuk tujuan yang jelas. Tekankan bahwa saya telah bersama Shen Yuyu untuk waktu yang singkat. Dan sudah putus. Cinta anak anjing tidak melibatkan masa lalu. Kau tak bisa diskors hanya karena putus, bukan? Adapun berpelukan bersama, itu adalah kecelakaan saat merampok beruang. Panci ini bersih. Shen Yuyu mendengarkan kata-kata bodohku. Aku hanya bisa memutar mataku. Orang ini benar-benar mengarang cerita. Mulut datang. Namun, ini juga membuat Shen Yuyu percaya. Mungkin aku benar-benar bisa melewati ini. Dan saya berkata, oke. Dia buru-buru mengisyaratkan dengan matanya bahwa Shen Yuyu tidak boleh main-main. Ikuti saya dan semua orang baik-baik saja. Meskipun Shen Yuyu mengerti maksudku. Tapi aku masih belum yakin. Mengapa Anda harus memanfaatkan semua hal baik? Saya ingin beruang lain. Beruang mana yang menunjukkan padaku? Si Lei menoleh ke Shen Yuyu dan berkata. Shen Yuyu dengan enggan mengeluarkan gantungan kunci. Dan ada beruang kecil yang cantik tergantung di sana. Di mana kau membelinya? Toko perhiasan Victoria International di lantai 3. Saya tidak ingat nama tokonya. Shen Yuyu berkata, keluarkan beruang dari kunci. Taruh di atas meja. Mendengar kata-kata Shen Yuyu, kepalaku seperti ember. Mengedipkan mata padanya. Saya bilang itu tidak mahal. Tidak bisakah kamu mengikutiku saja? Anda mengatakan benda ini adalah 5 yuan. Saudara Lei, beri aku barangnya, ini sudah berakhir. Saya baru saja membelinya seharga 234. Mengapa memberikannya padamu? Aku akan memberikannya padamu nanti, oke? Kataku tak berdaya. Lihatlah rekan setim babi ini di depan Anda. Tak ada yang bisa kulakukan. Saya melihat benda ini. Kalian berdua melakukan kontak mata lagi. Meskipun si Lei tidak mengerti bagaimana kita berkomunikasi. Tetapi dengan pengalaman mengajar bertahun-tahun,
Aku tahu kita harus tidak jujur. Mata kakak Lei sedikit tidak nyaman sekarang. Saya bergegas untuk menjelaskan. Lalu aku akan menggosoknya untukmu. Si Lei menjawab dengan marah. Tidak. Sudah siap. Tapi guru, bukankah kau bertanya kapan kita putus? Saya baru saja akan menjawab. Si Lei tiba-tiba memikirkan sesuatu. Terburu-buru ke kalian berdua untuk menjawab Senin lalu. Jawaban yang menarik kemarin. Benar-benar berbeda. Sudut mulut si Lei naik sedikit. Letakkan beruang di tangan Anda di atas meja. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi di sini? Ini yang aku duga. Saya tahu Shen Yuyu pasti akan mengatakannya kemarin. Jika saya mengatakan kemarin juga, sulit untuk dijelaskan nanti. Pada hari Senin, saya menyarankan agar kami bergandengan tangan. Dia tidak setuju. Benda itu bahkan tidak diperbolehkan menarik tangannya. Apakah itu terlalu banyak? Aku kembali marah dan mengabaikannya. Ketika saya mengatakan Anda mengatakan si Lei puitis, saya tidak akan mengatakannya untuk saat ini. Berbalik dan biarkan Shen Yuyu berbicara. Awalnya si Lei, dia ingin aku dan Shen Yuyu menuliskan apa yang terjadi. Tapi rasanya seperti penjahat Shen. Ada Jiao Hongyan dan Wang Juan menonton di sebelah mereka. Bahkan jika kita mencari tahu, seorang guru kelas yang memperlakukan siswa sebagai tahanan, kedengarannya tidak bagus untuk menyebar. Jadi si Lei berencana untuk cara seorang seniman mengatakan sebuah paragraf. Mari kita berdua mengungkapkan kekurangannya. Selama ada satu hal yang kita katakan tidak cocok. Karena saat pertama kali mengaku, saya tidak ingin mengatakan ya sama sekali. Aku tak menolak karena takut akan mempengaruhi kuliahnya. Jadi dia menawarkan untuk berpegangan tangan, dan saya tentu saja tidak setuju. Dan dia tidak berbicara denganku setelah itu. Dan aku mengabaikannya. Shen Yuyu berkata, meskipun Shen Yuyu tidak marah, tapi dia juga tahu bahwa dia sekarang harus berdiri bersamaku. Jika orang tua saya tahu tentang taruhan itu, dia harus makan dan berjalan-jalan. Shen Yuyu berkata begitu. Niat untuk terus menyalahkan sangat jelas. Dia hanya ingin menunjukkan, kamu sama sekali tidak ingin bersamaku. Saya setuju pada awalnya hanya untuk menjaga emosi saya. Anda melanjutkan dengan mengatakan, si Lei menatapku dan berkata, apakah kamu sedang jatuh cinta? Itu normal untuk membelah dan menutup, tapi saat dia menolak untuk berpegangan tangan denganku, saya merasa hubungan ini sudah berakhir. Tapi gadis ini berpikiran kecil dan menyimpan dendam. Nanti, laporkan saya karena menipu dan memukuli saya. Anda semua pernah mendengarnya. Ketika saya mengatakan itu, mengapa Anda tidak memberitahu saya saat itu? Jika kukatakan waktu itu, bukankah itu omelan? Saya berani menjelaskan. Sepertinya masuk akal, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Shen Yuyu, lanjutkan bicaranya. Dan aku benar-benar kesal, meskipun saya tidak berencana untuk menyetujuinya pada awalnya. Tapi apa yang dia katakan ketika dia mengaku, kedengarannya sangat tulus.